Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan presentasikan sebuah materi yang berjudul induksi matematika. Baik, sebelum mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Briu Omar Takayana dengan IM 2508 1010021. Oke, tujuan pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama memahami pengertian induksi matematika, yang kedua mengetahui prinsip dasar dalam metode induksi matematika, yang ketiga memahami langkah-langkah pembuktian menggunakan induksi matematika, dan yang keempat mampu menerapkan induksi matematika dalam menyelesaikan masalah. Apa itu induksi matematika? Jadi, dalam matematika, kita seringkali ditemukan pada pola atau rumus yang berlaku untuk banyak bilangan, misalnya pada deret atau pola bilangan. Untuk memastikan bahwasanya pola tersebut benar untuk semua bilangan, diperlukan metode yang tepat pastinya. Nah, kita gunakan yang namanya induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah salah satu metode yang sangat penting karena mampu membuktikan kebenaran suatu pernyataan secara bertahap dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang induksi matematika sangatlah penting dalam mempelajari konsep pembuktian dalam matematika. Baik, melalui induksi matematika, kita dapat membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat hanya dengan beberapa langkah saja. Maksudnya, kita tidak perlu mencoba yang satu persatu, tetapi dengan adanya induksi matematika, itu bisa lebih efisiensi dalam membuktikan sebuah pernyataan tersebut benar atau tidak. Nah, jadi, kalaupun kita mencoba satu persatu, itu kan hal yang sangat sulit gitu kan, dan tidak mungkin dilakukan karena jumlah bilangan bulat itu tidak terbatas. Oke, sebagai contoh, buktikan bahwa jumlah n bilangan genap pertama adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 titik ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Oke, di sini kita akan buktikan apakah pernyataan tersebut benar atau tidak dengan menggunakan induksi matematika. Nah, di sini kita coba dengan beberapa n nilai. Nah, n pertama itu bernilai 2 pada bilangan tersebut. Nilai n kedua adalah 4 dan nilai bilangan ketiga adalah 6. Kita coba dengan n bernilai 1. Oke. N bernilai 1. Kita substitusikan pada rumus n dikali n ditambah 1, yang dimana 1 dikali 1 ditambah 1, 1 tambah 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Di sini benar. Kenapa? Karena 2 ini adalah bilangan genap pertama. Selanjutnya, kita coba dengan n bernilai 2. Nah, di sini kan bilangan kedua adalah 4. Di situ juga 2 ditambah 4, yang dimana pernyataan tersebut benar. Nah, lalu kita substitusikan di mana n ini kita ganti menjadi 2, yaitu 2 dikali 2 ditambah 1, 2 dikali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan ini juga benar, karena pada bilangan ketiga itu kan bernilai 6, jadi sesuai dengan pola bilangan tersebut, yang dimana pada penjumlahan sebelumnya yaitu 2 ditambah 4 juga sama dengan 6, yang dimana menggunakan pola bilangan 2 ditambah 4. Kemudian n bernilai 3. Nah, n bernilai 3 pada pola bilangan 3 itu adalah 6, di mana hasil penjumlahan
2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, lalu kita dan pernyataan tersebut sama dengan rumus yang tertera, yaitu dikali n ditambah 1, yang dimana kita substitusikan 3, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 kali 3, 12, yang dimana pernyataan keduanya bersifat benar. Dari beberapa percobaan, terlihat bahwasanya hasilnya selalu benar. Namun, muncul beberapa pertanyaan. Berapa banyak nilai N yang harus dicoba? Nilai N jumlahnya tidak terbatas, apakah harus dicoba semuanya? Tentu saja tidak mungkin untuk mencoba semua nilai N. Solusi untuk membuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk semua bilangan asli, kita dapat menggunakan induksi matematika. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip induksi. Dalam induksi matematika terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan agar suatu pernyataan bisa dibuktikan benar untuk semua bilangan asli. Langkah pertama adalah langkah awal atau basis. Pada tahap ini, kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal atau nilai pertama. Biasanya N sama dengan 1. Nah, pasti bingung kan, kenapa N sama dengan 1 gitu? Kenapa N bernilai 1? Karena induksi matematika berlaku pada bilangan asli. Biasanya digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa harus bilangan asli? Jadi, induksi matematika ini umumnya digunakan untuk bilangan asli atau himpunan yang memiliki urutan diskrit seperti bilangan asli. Metode ini tidak cocok digunakan pada bilangan pecahan atau bilangan real karena tidak memiliki langkah penerus yang jelas. Maksudnya di sini, kalau kita gunakan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya atau bilangan asli, itu kan pasti memiliki penerus yang jelas, atau bilangan selanjutnya itu jelas gitu. Karena bilangan asli dimulai dari 1, maka nilai awal yang paling logis itu diuji adalah N sama dengan 1. Itulah adalah beberapa alasan kenapa N sama dengan 1. Nah, kadang nilai N1 ini, nilai 1 ini tidak selalu 1 gitu. Tetapi tergantung soalnya juga. Jadi selama N ini masih pada konteks pada dalam bilangan asli, maka itu masih bisa menggunakan metode induksi matematika. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah kedua dalam induksi matematika, yaitu langkah induksi. Pada tahap ini kita menganggap terlebih dahulu bahwa suatu pernyataan sudah benar untuk suatu bilangan tertentu. Misalnya kita anggap pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Nah, jadi kenapa sih kita menggunakan N ini, menggunakan nilai K? Jadi, K ini digunakan sebagai bilangan sembarang. Pada langkah induksi, kita tidak ingin membuktikan hanya untuk satu angka tersebut, seperti 2, 3, atau 4. Karena kita harus menggunakan huruf K untuk mewakili bilangan asli sembarang. Mengapa nggak langsung pakai angka aja gitu? Nah, jika kita langsung memakai angka tertentu, misalnya 2, atau 3, atau 4, maka pembuktiannya hanya berlaku untuk angka tersebut saja. Gitu. Jadi, anggapan ini bisa disebut juga sebagai hipotesis induksi. Oke, langkah ini bukan berarti kita langsung nyatakan bahwa pernyataan tersebut benar, tetapi kita menggunakan sebagai asumsi sementara untuk membantu membuktikan langkah berikutnya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan tersebut juga harus benar untuk bilangan berikutnya. Jadi, pada induksi matematika, pada step langkah awal basis, langkah induksi, sampai langkah berikutnya, itu ketika ada kondisi yang bersifat benar, maka akan lanjut ke step-step berikutnya. Begitu. Jadi, pada step ketiga ini, N sama dengan K ditambah 1. Jadi kita umpamakan saja K ditambah 1 ini adalah tangga.
berikutnya gitu, karena kita sudah melalui tangga K atau bilangan aslinya yaitu bilangan selanjutnya. Dengan kata lain, kita ingin menunjukkan bahwa kebenaran pada satu langkah akan membawa kebenaran pada langkah-langkah berikutnya. Jadi, kebenaran pada langkah awal atau basis akan membawa kebenaran pada langkah-langkah berikutnya, yaitu langkah induksi, hipotesis, dan selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya. Jika kita berhasil membuktikan bahwa dari nilai N sama dengan K bisa berlaku ke N sama dengan K ditambah 1, maka artinya pernyataan tersebut akan terus berlaku untuk bilangan selanjutnya secara berurutan. Nah, pada implementasi ini kita akan bahas juga di latihan-latihan soal selanjutnya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, induksi matematika berlaku seperti efek domino. Nah, jadi bayangkan ada deretan domino gitu kan. Ini kita analogikan saja induksi matematikanya. Jadi domino pertama itu benih N sama dengan 1, domino kedua N sama dengan 2, domino ketiga N sama dengan 3. Jika domino pertama jatuh dan setiap domino bisa menjatuhkan domino berikutnya, maka semua domino akan jatuh. Tetapi kalau domino pertama tidak jatuh, maka rangkaian domino tidak akan bergerak. Begitu juga induksi matematika. Kita harus membuktikan kasus pertama dulu nih, yaitu N sama dengan 1. Gitu. Jadi ketika N bernilai 1 dan pernyataan tersebut terbukti benar, maka pada langkah berikutnya juga harus bersifat atau terbukti benar juga. Gitu. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa pernyataan tersebut memang benar pada titik awal. Jika pada nilai awal sudah terbukti benar, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, pada slide kali ini kita akan ada nih contoh soal induksi matematika. Yaitu yang pertama ada buktikan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 titik ditambah 2 N ditambah 2 sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N untuk setiap N bilangan asli. Yang kedua, buktikan bahwa jumlah N bilangan ganjil pertama adalah N pangkat 2, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2 untuk setiap N bilangan asli. Ketiga, buktikan bahwa 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah titik-titik ditambah 4 N dikurang 1 sama dengan 2 N pangkat 2 ditambah N untuk setiap N bilangan asli. Yang keempat, buktikan bahwa 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 2 N ditambah 1 sama dengan N pangkat 2 ditambah 2N untuk setiap N bilangan asli. Akhir buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi per 2 untuk setiap N bilangan asli. Oke, di sini saya akan membahas step by step dalam menyelesaikan soal nomor pertama ini. Oke, jadi buktikan bahwa 4 ditambah N ditambah 8 ditambah titik ditambah 2N ditambah 2 sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N untuk setiap N bilangan asli. Oke, jadi pada induksi matematika kita perlu yang namanya 3 step ini. Itu step pertama, N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K ditambah 1. Oke, pada step pertama, ini kita perlu membuktikan apakah pernyataan tersebut benar. Jadi,
kita nyatakan bahwasanya n sama dengan 1, yang dimana kita substitusikan 1 ini ke dalam rumus yang di sini. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1. Oke, kita buktikan. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, hasilnya benar karena bilangan genap pertamanya adalah 4. Dan hasilnya juga sama dari penjumlahan tersebut. Nah, yang kedua, 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1, yaitu hasilnya 1 ditambah 3 dikali 1, 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4, dan ini juga benar karena bilangan genap pertama adalah 4. Nah, pada step pertama ini dibuktikan bahwasanya pernyataan benar, dan kita perlu lanjut ke step berikutnya, yaitu kita umpamakan n sama dengan k jika bersifat benar. Di sini kita perlu input ulang atau gunakan rumus atau pernyataan tersebut di sini, dan kita ganti n dengan k. Jadi 4 ditambah n ditambah 8 ditambah 2k, karena tadinya kan 2n, kita ganti jadi k. Jadi 2k ditambah 2 sama dengan k pangkat 2 ditambah 3k. Oke, di sini juga sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita ganti n dengan k ditambah 1. Oke, yang pertama pada step ketiga ini kita perlu input ulang. Kita input ulang ini. Jadi kita input ulang 4 ditambah n ditambah 8 ditambah titik ditambah 2k ditambah 2k ditambah 2. Kita input ulang ini, lalu kita substitusikan k ditambah 1 ke dalam rumus ini. Jadi kita ganti n ini jadi kita ganti n ini jadi k ditambah 1. Jadi 2 dikali k ditambah 1 ditambah 2 sama dengan k ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali k ditambah 1. Oke, selanjutnya ini kan ini dengan ini kan sama nih. Jadi kita perlu ganti ini menggunakan hasil dari langkah yang kedua, yaitu k pangkat 2 ditambah 3k. Jadi kita ganti saja langsung, sederhanakan. Jadi ini kita turunkan dan kita ganti menjadi k pangkat 2 ditambah 3k. Selanjutnya kita akan hitung yang ini. Kita hitung terlebih dahulu, yaitu kita kali pelangi. Jadi 2 dikali k sama dengan 2k, 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 2. Selanjutnya kita hitung juga yang ini dimana ini tuh pengulangan. Jadi k ditambah 1 dengan ditambah k ditambah 1 dikali lah. Jadi kayak bisa memakai metode pelangi juga. Jadi teman-teman, ketika kalian menemukan hal seperti ini sama saja dengan hasilnya seperti ini. Jadi ketika k ditambah 1 pangkat 2 itu sama halnya dengan k pangkat 2 ditambah 2k ditambah 1. Lanjut, kita hitung yang ini. Jadi ini juga pakai metode pelangi juga, pakai hitungan pelangi. Jadi 3 dikali k sama dengan 3k, 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya di sini. Ini kan ada hal ini kan sama nih, penyebutan sama k. Jadi kita hanya perlu menambahkan saja bilangnya angka depannya. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini kita jumlahkan saja, 2 tambah 2 sama dengan 4. Lanjut di sini ini juga sama ya. Dan kita perlu tambahkan saja, jadi 2 ditambah 3,
2K ditambah 3K sama dengan 5K. Ini juga sama dengan yang ini, jadi kita perlu jumlahkan saja, jadi 1 ditambah 3 sama dengan. Nah, jadi teman-teman, sisi kiri dan sisi kanan ini sudah sama, jadi sudah ada persamaan gitu kan. Nah, kita bisa nyatakan bahwasanya ini sudah benar gitu, kenyataan sudah benar, dan dari ketiga step ini bisa menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi kita bisa sebutkan, bisa kita gunakan juga induksi. Nah, jadi ini udah benar ya. Jadi rumus ini bisa kita nyatakan benar. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil pertama adalah n pangkat 2. Yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2 untuk setiap n bilangan asli. Oke. Jadi step pertama, jadi seperti biasa kita gunakan 3 step ini. Yang step pertamanya yaitu karena di sini n-nya nggak bernilai, maka kita kasih saja langsung n sama dengan 1. Dan lalu kita substitusikan 1 ke dalam rumus ini. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan ini sama halnya dengan bilangan ganjil pertama, dan ini benar. Kemudian kita substitusikan 1 ke dalam rumus yang ini, yaitu n pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. Dan ini benar karena bilangan ganjil pertamanya adalah 1. Lanjut ke step berikutnya, yaitu n sama dengan k. Jadi kita ganti pada rumus ini n-nya kita ganti menjadi k. Yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 titik ditambah 2 k dikurang 1 sama dengan k pangkat 2. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, yaitu n sama dengan k ditambah 1. Jadi kita ganti kita ganti n yang ada di rumus ini kita ganti menjadi k ditambah 1. Oke, langkah ketiga ini yang pertama itu kita perlu menginput ulang yang ini pada step kedua, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2k dikurang 1 dari input ulang. Selanjutnya kita substitusikan k ditambah 1 ini ke dalam rumus yang ini. Jadi hasilnya yaitu 2 dikali k ditambah 1 dikurang 1 sama dengan k ditambah 1 pangkat 2. Oke, selanjutnya ini kan sama nih, ya kan? Sama dengan step yang kedua, yang dimana hasilnya k pangkat 2. Nah, kita perlu ganti saja gitu. Kita boleh ganti menggunakan k2 gitu. Jadi menyederhanakan lah. Jadi kita turunkan saja k pangkat 2-nya. Kemudian kita hitung 2 dikali k sama dengan 2k, 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1. Nah, di sini kita yang tadi jika menemukan hal seperti ini, yaitu k ditambah 1, 2, itu pasti hasilnya ini. Jadi k di pangkat 2 ditambah 2k ditambah 1. Kita ulang hitung lagi, yang dimana ini bisa kita langsung kurang, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini sisi kiri dan sisi kanan sudah benar atau sama-sama sama lah gitu kan. Nah, di sini kita bisa nyatakan bahwasanya rumus ini memiliki pernyataan yang benar gitu. Jadi ini valid ya guys. Oke, lanjut. Oke, jadi supaya lebih paham dan lebih mengerti lagi dan lebih fasih ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu buktikan bahwa 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 4n dikurang 1 sama dengan
2, N pangkat 2 ditambah N. Untuk setiap N bilangan asli. Oke, di sini N tidak bernilai ya. Jadi kita langsung saja N ditambah, N sama dengan 1. Nilai 1. Oke, yaitu kita substitusikan 1 ke dalam rumus ini dan rumus ini. Yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dan ini benar kenyataannya. Kenapa? Karena bilangan asli pertamanya adalah 3. Ini kita juga buktikan nih, 2. Ini kita kuadratin dulu. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1, yang hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan ini benar. Kenapa? Karena bilangan asli pertamanya adalah 3. Nah, karena step pertama ini sudah benar, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu N sama dengan K. Seperti biasa, kita ganti N menggunakan K pada kenyataan di sini. Lanjut, N sama dengan K ditambah 1 pada step ketiga. Nah, pada step ketiga sama juga seperti biasa, kita input ulang pada step kedua, yaitu 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah titik ditambah 4K dikurang 1. Nah, lalu kita input lagi dan kita ganti rumus ini atau N yang ada dalam rumus ini kita ganti menjadi K ditambah 1, itu menjadi 4 dikali K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikali K ditambah 1 kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, karena ini sama dengan step yang kedua, yang dimana hasilnya 2K pangkat 2 ditambah K, maka kita perlu ganti aja gitu. Yang ini kita boleh ganti dengan ini. Jadi kita persimpel jadi 2K kuadrat ditambah K. Nah, kita hitung ini, yaitu kita pakai pelangi, yaitu 4 dikali K sama dengan 4K, 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurang 1. Sama dengan, ini kita hitung lagi, yaitu kali pelangi juga. Nah, jadi ini kan ada pernyataan yang ini nih, yang K ditambah 1 kuadrat. Seperti biasa, pasti hasilnya ini, yaitu K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Kita kalikan dengan 2, yang dimana hasilnya 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Oke. Di sini ini kan ada persamaan nih antara 4K dengan K gitu kan. Nah, ini kita bisa langsung jumlahkan saja menjadi 5K. Jadi hasilnya adalah 2K kuadrat ditambah 5K, dan ini bisa kita langsung kurang jadi 3. Lanjut. Kemudian yang ini kita bisa langsung jumlahkan saja ya. Ini juga sama kan, 4K sama K. Jadi kita jumlahkan aja langsung jadi 5K. Ini juga kita bisa jumlahkan jadi 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 3 sama dengan 2K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 3. Dan ini pernyataannya sama-sama benar dan ada hubungannya gitu sama gitu kan. Dan ini kita bisa nyatakan bahwasanya pernyataan di sini benar terbukti gitu. Lanjut. Soal keempat, yaitu buktikan bahwa 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2N ditambah 1 sama dengan N pangkat 2 ditambah 2N untuk setiap N bilangan asli. Oke, karena ini N tidak bernilai, maka kita langsung aja N sama dengan 1, yang dimana kita substitusikan 1 ke dalam rumus ini. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini benar. Kenapa? Karena 3 adalah bilangan pertama, bilangan aslinya. Pertama. Lanjut. Kita substitusikan 1 ke dalam rumus ini, di mana 1 pangkat 2 yang hasilnya 1, dan 2 dikali 1 sama dengan 2, yang dimana 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan ini juga benar. Kenapa? Karena bilangan pertamanya pada bilangan asli adalah 3. Karena pernyataan atau step pertama ini sudah benar, maka kita lanjut ke step
berikutnya, yaitu N sama dengan K. Kita perlu ganti saja nih yang di sini, N-nya kita ganti sama K gitu. Oke, yang step ketiga. Oke, karena ini sudah banyak memiliki kenyataan yang benar, maka kita lanjut ke step berikutnya. Step ketiga yaitu N sama dengan K ditambah 1. Oke, seperti biasa kita duplikat ini ke step ketiga. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 2K tambah 1. Ditambah kita substitusikan K ditambah 1 ke dalam rumus yang ini, yaitu menjadi 2 dikali K ditambah 1 ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali K ditambah 1. Oke, di sini kan sama nih. Rumus yang ini sama dengan yang step yang kedua. Maka kita bisa simpulkan atau kita bisa persimpel menjadi K pangkat 2 ditambah 2K. Lalu ini kita hitung, yaitu ini kita kali pelangi lagi, yaitu 2 dikali K 2K ditambah 2 dikali 1 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, ini juga ketika ada pernyataan ini pasti hasilnya ini, yaitu K di pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Ini kita kali pelangi menjadi 2K tambah 2. Oke, di sini ada persamaan, yaitu 2K dengan 2K, langsung saja kita jumlah menjadi 4K. Ini juga sama, jadi kita langsung aja 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini juga ada persamaan, 2K sama 2K, jadi kita jumlah aja langsung jadi 4K. Ini juga 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sisi kiri dengan sisi kanan sudah sama-sama, dan ini kita nyatakan rumus ini dinyatakan benar dan valid. Oke, soal yang kelima sekaligus soal yang terakhir, yaitu buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2 untuk setiap N bilangan asli. N tidak bernilai, maka kita langsung saja N bernilai 1. Oke, bilangan pertamanya adalah 1, dan kita substitusikan 1 ke dalam rumus yang ini, yaitu 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. 1 ditambah 1, 2. Dan 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan ini benar karena bilangan pertama pada bilangan aslinya adalah 1. Nah, maka step pertamanya benar, kita lanjut ke step kedua. N sama dengan K. Kita ubah rumus ini, yaitu N-nya kita ubah dengan K, yang dimana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah K sama dengan K dikali K ditambah 1 per 2. Oke. Karena ini sudah benar juga, kenyataannya sudah benar juga, maka kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Kita duplikatkan lagi yang di step kedua ini ke step ketiga, yaitu yang dimana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah K ditambah K ditambah 1. Nah, jadi K ditambah 1 ini adalah substitusi dari K ditambah 1 ke N ini. Lalu kita ubah rumus yang ini, kita substitusikan K ditambah 1 ke rumus yang ini, yaitu K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 per 2. Oke, karena ini sama dengan ini, di mana hasilnya K dikali K ditambah 1 per 2, maka kita perlu ganti saja K dikali K ditambah 1 per 2. Dan ini ditambah K ditambah 1. Sama dengan K ditambah 1. Nah, ini 1 tambah 1, 2. Di mana K ditambah 2 per 2. Nah, pada pecahan ke bilangan bulat, kita samakan menyebutnya, yaitu dengan cara dikalikan K ditambah 1, di mana 2 K ditambah 1 per 2. Ini kita bisa saudarakan juga menjadi K ditambah 1 dikali K ditambah 2 per 2, dan K ditambah 1
dikali K ditambah 2/2. Dan ini pernyataannya sudah sama-sama. Dan maka kita nyatakan rumus ini dinyatakan benar. Oke, jadi dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian yang penting dalam matematika. Dengan memahami langkah awal dan langkah induksi, kita dapat membuktikan kebenaran suatu pernyataan secara sistematis dan logis. Oleh karena itu, induksi matematika tidak hanya berguna dalam teori, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam penyelesaian masalah matematika dan bidang lainnya. Baik, cukup sekian presentasi mengenai induksi matematika pada video kali ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.